Tapi kalau di hatinya ada kesombongan, orang sombong apa ciri-cirinya? Ghamtin nas, merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Kalau sudah menolak kebenaran, siapapun yang ngomong, apalagi sudah terpatri dalam dirinya, dia merasa benar. Kita bawakan 1000 dalil, dia gak terima. Bawakan 1000 bukti, dia gak percaya. Jadi saya ajak teman-teman para aktivis pergerakan, jika bergesekan dengan kelompok tertentu, udahlah, gak usah perang-perang. Postingan hidayah itu mahal, adanya di kolbu, gak bisa pakai sindir-sindiran. Ya Cang Nandar ya, Cang Nandar lagi. Itu Salman Al-Farisi. Dulu ada Imam Ibnu Athaillah Sakandari, orang Alexandria. Teman-teman kita yang kuliah di Mesir tentu pernah berkunjung ke kota tua Alexandria. Kota tua Alexandria itu kota tua yang dulu pernah menjadi pengaruh pos Yunani istilahnya. Jadi setelah Yunani berjaya, itu orang-orangnya dicari, dibunuh oleh raja di sana. Sisalah murid-muridnya lari ke banyak wilayah, ada ke Yordan, ada ke Harran, ada ke Turki, ada ke Mesir, khususnya Alexandria. Maka di sana ada peradaban Yunani, padahal itu bukan wilayah Yunani. Nah, inilah lucunya, kawan kita mengharamkan ziarah kubur, tapi ziarah ke Sphinx, ziarah ke apa tuh namanya yang lancip-lancip itu, piramid, juga ziarah ke tempat orang-orang Yunani. Katanya filsafat itu haram, tapi suka selfie di belakang bangunan-bangunan ciptaan orang Yunani. Ya, kita heran juga apa sebenarnya yang terjadi pada dia. Ya, mungkin supaya nanti kalau pulang kampung ditanya, kamu pernah ke sana nggak? Atau pernah ke sana nggak? Kira-kira begitu ya. Tapi kalau foto di belakang kuburan nggak berani dia. Ya, takut nanti diruqyah sama Cang Nandar ya. Cang Nandar lagi. Imam Ibnu Athaillah Sakandari muda, dia punya ayah, dia punya kakek. Kakeknya ini anti tasawuf dan mengkritik murid Abul Hasan Asy-Syadzili, Imam Syadzili, Thariqah Syadziliyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ajaran Imam Ghazali, Imam Asy'ari, beliau mazhabnya Maliki, dipadukan dalam thariqat beliau namanya Thariqah Asy-Syadziliyah. Itu nanti yang turun jadi Ma'surat Hasan Al-Banna, pagi sore, benar gak? Itu zikir beliau tadinya, sudah diramu versi Al-Hasan Al-Banna. Cuma sekarang orang baca Ma'surat nggak tahu kalau itu sumbernya dari thariqat Hasafiyah, cabang dari thariqat Imam Abul Hasan Syadzili. Maka mohon maaf, saya heran hari ini kawan-kawan pengamal Ma'surat malah anti thariqat Syadziliyah. Berarti dia beramal pun dia tidak tahu apa yang dia amalkan. Zikirnya tidak bersanad dan berijazah, ruqyahnya tidak bersanad dan bermusalsal. Kita sebutkan hal yang dia tidak tahu, dia kira kita membuat hal-hal baru. Ingat begitu. Imam Ibnu Athaillah Sakandari punya kakek, itu membid'ahkan, menyesatkan murid Abul Hasan Syadzili, namanya Abul Abbas Al-Murisi atau Mursi. Abul Abbas ini ketika dilaporkan, Tuan Guru Sidi Syekh kaffaraka fulan, si fulan mengkafirkanmu, si fulan menyesatkanmu, dia diam aja. Oh gitu, ya biarin aja. Nih coba lihat ahli kolbu sama ahli akal, beda cara berpikirnya, akhlaknya beda. Orang sok pinter sama orang pinter beneran beda. Abul Abbas mengatakan, oh ya biarin. Ini kakeknya Ibnu Athaillah saat mengkafirkan itu belum lahir Ahmad ibn Athaillah.
Lahirlah anaknya dia, anak si kakeknya, berarti ayahnya Ibnu Athaillah. Itu masih disesatkan setiap khutbah, setiap ceramah. Hati-hati si fulan khurafat, hati-hati tarekat itu sesat, hati-hati. Begitulah seperti orang-orang hari ini membenci tarekat sufi, persis sama. Itu hanya sejarah yang berulang. Kalau ahli sufinya benar, tarekatnya sahih bersanad kepada Rasulullah, pasti dia mengatakan biarin aja, nggak apa-apa. Pasti begitu. Tapi kalau dia agak muda dikit, mungkin dia agak mencak-mencak juga ya, agak ngamuk-ngamuk juga mungkin ngajak debat. Ya nggak apa-apa juga, harus ada juga yang ngajak debat. Tapi yang ahli qalbu ini diam aja, karena dia membaca tanda-tanda dari Allah. Ada tanda-tanda. Wa min ayatillah, itu banyak ayat-ayat Allah, itu banyak. Lalu kemudian anaknya ini dewasa, menikah, lahirlah Ibnu Athaillah. Sampai anak ini remaja, dikader oleh kakeknya, oleh ayahnya menjadi seorang ahli mazhab Maliki, ahli aqidah Asy'ari. Jadi dulu mereka ini Asy'ariyah. Ulama-ulama Asy'ariyah ini kalau nggak tersentuh akidah tasawuf, itu bisa keras juga. Maka coba lihat nanti ahli akidah sifat 20 akan berperang juga dengan sufi. Coba aja lihat nanti, kalau dia tidak mengerti tarekat sufi. Dan itu sudah terjadi di beberapa wilayah. Contohnya, orang yang juga saya sangat hormati, dua tokoh saya sangat hormati. Pertama, Syekh Abdullah Al-Harari di Libanon. Itu orang ahli sifat 20, ahli hadis, pakar akidah Asy'ariyah. Dia menentang Syekh Nazim Al-Haqqani, Naqsyabandiyah Al-Haqqaniyah, bahkan menyesatkannya, bahkan menganggapnya kafir. Dan fatwa beliau dipakai di Malaysia, di Negeri Sembilan. Ya, saya paham kasusnya kira-kira seperti itu. Sumbernya siapa tadi? Syekh Abdullah Al-Harari. Kronologisnya seperti itu. Jadi ahli kalam ini, ahli akidah ini, kalau nggak tersentuh kolbunya, nanti kerasnya 11-12 sama kawannya Cang Nandar yang salah hidayah itu. Suka debat, suka cari kesalahan orang, jadi juri di mana aja. Merasa ilmu di kitab yang dia baca itulah yang paling benar. Dia lupa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah murid Junaid Al-Baghdadi. Murid Junaid Al-Baghdadi menyaksikan kejadian Al-Hallaj. Tahu beliau kasih. Beliau semasa dengan muridnya Imam Junaid yang lain, Imam Shibli, Imam Ruwaim, ahli qalbu semua. Maka sifat 20 ini masuk ke ilmu akal, masuk ke ilmu dalil nakli, masuk ke dalil zauqi qalbu, masuk. Karena sudah diramu oleh beliau, diringkas. Sifat Allah kan banyak, biar mudah diringkas jadi 20. Imam Abul Hasan sendiri dulu pernah menjadi Mu'tazilah, karena ayah tirinya seorang kiai Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubai. Tahu-tahu ada orang yang sok tahu Imam Abul Hasan Asy'ari, dengan pedenya mengatakan Abul Hasan Asy'ari itu berguru kepada Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ada yang tahu? Ya. Kalau nggak tahu bilang tidak tahu. Dia berguru bukan kepada Al-Qadhi Abdul Jabbar. Al-Qadhi Abdul Jabbar hidup setelah dia, lahir setelah dia. Masa orang sekarang berguru ke orang yang belum lahir? Katanya nggak mungkin. Kita aja katanya berguru sama orang mati, nggak mungkin. Dia mengatakan Imam Asy'ari berguru kepada orang yang belum lahir, namanya Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ya, antum udah mulai connect nih sebagian nih. Siapa orangnya ya? Cari aja ntar videonya ya. Irul tuh tahu tuh. Kembali ke Imam Ibnu Athaillah. Imam Ibnu Athaillah Sakandari, anak remaja biasa, seperti teman-teman kita yang masih remaja lagi nyari. Coba ngaji ustaz ini. Coba ngasih. Itu terjadi pada Ibnu Athaillah.
kakeknya mengkafirkan Abul Abbas, murid Imam Abul Hasan Syadili. Setelah mencari, dia sudah hafaz Quran, dia sudah hafaz, sudah mengerti fikih Maliki. Maka dia penasaran nih, ini kata kakekku orang sesat, tapi kenapa muridnya banyak dan muridnya tenang? Setiap hari ada laporan, ternyata Ibnu Athaillah juga mulai mencurigai Imam Abul Abbas. Maklum, orang ini kan dibesarkan di kelompok mana, maka dia akan curiga ke kelompok di luar dia. Oh, hati-hati syubhat. Nah, kayak gitu bahasanya. Ya. Antum pernah disubhatin nggak, Cang Nanda? Pernah diruqyah kali ya? Kalau jin datang ke dia, itu jin yang kesurupan. Maka dia penasaran, nyusup, nyamar. Orang dia kira jamaah nggak tahu kalau yang masuk itu Ibnu Athaillah. Sebelum dia datang, Imam Abul Abbas nyolek ke khalifahnya, nanti bakal ada anak muda datang yang dulu mengkafirkan saya, kakeknya. Kalau dia datang, bawa ke zawiyah tempat beliau zikir. Betul, sholat di masjid beliau. Masjid beliau sekarang masih ada, Pak, di Mesir, Masjid Abul Abbas. Teman-teman di Mesir pasti pernah ziarah ke sana kalau mereka mengerti sejarah Imam Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam. Akhirnya benar nyusup di situ. Orang bilang, "Kamu Ahmad Ibnu Athaillah?" "Na'am." Tuan guru memanggil, pengen bertemu. Dia ajak ketemu, ngobrol lah. Tapi dari tadi dia masuk, dia memperhatikan apa yang dikafirkan kakek dia. Dia nggak nemu. Semua orang di dalam itu suka senyum, suka zikir, suka Quran, udah gitu aja. Senyum, zikir, Quran. Semuanya amal-amal sunnah. Maka dia bingung, apa yang salah dari Abul Abbas? Abul Abbas seumuran kakeknya. Murid-muridnya nemenin terus khalifah-khalifahnya ini. Maka terjadilah kalam. Dan dia pulang. Mulailah di situ berkecamuk Imam Ibnu Athaillah. Ternyata dia selama ini salah jalan. Dia pulang. Imam Abul Abbas mengatakan ke murid-muridnya, saya akan jadikan anak muda itu menjadi imam dua manhaj zahir, manhaj batin. Imam zahir, imam batin, pakar ilmu yang zahir, pakar ilmu yang rohani. Begitu kata beliau. Benar. Besok balik lagi, nanya lagi semua pertanyaannya. Apa yang di dalam kitab yang dibaca, semuanya Abul Abbas sudah mengerti. Bahkan yang rumit-rumit dia tidak faham, dijelaskan oleh Abul Abbas. Sehingga dia ngangguk tiap hari begitu. Pulang penasaran cari di kitab. Loh, kata Abul Abbas ketemu di kitab. Oh, berarti benar nih, benar. Begitulah terus. Semakin terang benderang hidayah itu di kepalanya, masuk ke kolbunya. Maka dia menyatakan menjadi murid Imam Abul Abbas. Maka dalam waktu yang singkat, karena dia sudah pintar, orang yang pintar sebelum hijrah, setelah hijrah dia akan menjadi orang hebat. Begitulah Rasulullah mengatakan, orang yang mulia sebelum hijrah, setelah hijrah jadi orang mulia. Orang yang sarjanawan sebelum hijrah, setelah hijrah sarjanawannya akan tambah bersinar. Maka beliau menulis kitab Al-Hikam, sekitar 200-an hikmah kata-kata bahasa-bahasa ilahiyah yang masuk ke dalam kolbu, pesan-pesan kolbu. Itu ditulis umurnya masih muda. Tapi kalau orang berguru, mudanya tua. Maka bertanyalah khalifah-khalifah ini, wahai Tuan Guru, kenapa engkau memperlakukan
orang yang anak cucu dari yang memusuhimu dengan sebaik ini dan mengkadernya dengan sesempurna ini? Apa jawaban Abul Abbas? Ketika aku dilempar tuduhan kafir, tuduhan sesat, aku terbayang kisah Nabi dilempar oleh orang Taif. Lemparannya kakeknya Ibnu Athaillah tidak separah lemparannya orang Taif. Taif ngelemparin apa, Pak? Batu, tayu onta, baunya bukan main. Ketika batu kena, Nabi berdarah karena Nabi nggak belajar debus, Pak. Ya, Nabi nggak belajar debus. Tapi kalau beliau mau sakti bisa. Berapa banyak hadis menyebutkan kesaktian beliau. Ya, batu pecah, orang kakinya robek, bismillah ditiup, sembuh. Pakai tiupan. Maka doa-doa itu ada nafasnya. Kita jelaskan bab nafas sama orang ahli ruqyah hari ini, mereka nggak ngerti. Nabi, hadis Sahih Bukhari Muslim, kalau lagi nggak enak badan, beliau minta Sayyidah Aisyah meniupkan, unfitha alaih. Itu ilmu-ilmu yang turun ke kolbu. Ahli ruqyah sekarang mana ngerti, kecuali ahli ruqyahnya bersanad. Kalau ahli ruqyah tak bersanad, ya begitu. Sertifikat bukan sanad, nggak laku, nggak diakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada ijazah dari gurunya. Karena ilmu ruqyah masuk ke dalam ilmu hadis, ilmu musalsalat. Masuk, karena dia bagian dari hadis Nabi. Teknik-tekniknya ada dalam kolbu ahli hadis. Ahli hadis itu sekarang untuk mempertahankan kemurnian ilmu ada metode namanya ijazah. Istilah itu baru muncul setelah ada ahli hadis. Di masa Rasulullah nggak ada istilah ijazah. Ya. Kita jelasin begitu, kalau ahli kuliahnya nggak ngerti ilmu hadis, dia bilang itu bid'ah juga. Ya, begitulah. Mau antum datangkan 1000 dalil, dia nggak paham. Ya, nggak akan paham karena hidayah milik Allah. Bukan berarti juga kita nih bawa hidayah. Bukan berarti kita nih agen hidayah, belum tentu juga. Kita hanya berharap dengan kajian-kajian yang kita niatkan mencari ridha Allah ini, Allah tetap membimbing kita.